Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang fisika atom atau materi yang baru, yaitu fisika atom. Nah, untuk mengawali materi kali ini, kita akan membahas di perkembangan teori atom. Jadi ada perkembangan teori atom. Nah, pertama kita mulai dari teori atom Dalton. Ini adalah teori yang pertama kali dikeluarkan, yaitu teori atom Dalton. Nah, dalam teori atom Dalton ini dia menyatakan bahwa salah satunya atom berbentuk seperti bola pejal, dan kemudian kalau kita rangkum inti dari teori atom Dalton ini antara lain adalah yang pertama bahwa setiap unsur memiliki sifat unik yang sama dengan sifat atom penyusunnya. Jadi setiap unsur memiliki sifat unik yang sama dengan sifat atom penyusun. Kemudian yang kedua, atom-atom dalam suatu unsur memiliki ukuran dan berat yang sama. Jadi atom-atom dalam suatu unsur memiliki ukuran dan berat yang sama. Kemudian yang ketiga, ketika satu unsur bereaksi dengan unsur lain, atom dari unsur tersebut tidak berubah menjadi atom unsur lain. Jadi ini ketika bereaksi dengan unsur lain, maka atom dari unsur yang bereaksi tidak berubah menjadi atom yang lain. Kemudian yang keempat, yaitu dalam suatu reaksi, atom-atom dari setiap unsur bergabung secara proporsional menurut perbandingan tertentu. Jadi ini dalam sebuah reaksi, maka atom-atom akan bergabung secara proporsional menurut perbandingan tertentu. Misalkan H2O berarti ada hidrogennya 2, kemudian atom oksigennya ada 1. Jadi ini menurut perbandingan tertentu. Kemudian teori Dalton yang terakhir atau yang kelima, bahwa atom tidak dapat diciptakan, dibelah maupun dimusnahkan.
dibelah maupun dimusnahkan. Nah, jadi dari teori ini tampak bahwa Dalton itu berpandangan atom itu adalah unsur terkecil dari suatu zat. Nah, jadi tidak bisa dibelah atau tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian kelemahan dari teori Dalton tentang atom yaitu tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari atom. Nah, itulah teori atom Dalton. Jadi, kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan kelistrikan dari atom. Kemudian kalau gambarannya ya seperti bola pejal itu adalah teori atom Dalton. Kemudian yang kedua setelah teori atom Dalton adalah ada model atau teori atom Thomson. Jadi ada model atom Thomson. Nah, ini Thomson sudah bisa menemukan elektron yang bermuatan negatif. Kemudian model atom Thomson yang dia usulkan antara lain dapat diringkas menjadi 4 poin utama. Jadi model atom Thomson ini dapat diringkas menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu atom merupakan bagian terkecil zat bagian terkecil. Kemudian yang kedua, atom berbentuk bola dengan muatan positif dan negatif tersebar merata di seluruh permukaan bola. Berbentuk bola dengan muatan positif dan negatif tersebar merata ke seluruh permukaan bola. Kemudian yang ketiga, jumlah muatan positif sama besar muatan negatif. Ini sama dengan muatan negatif. Sehingga secara keseluruhan bermuatan netral. Bermuatan netral. Kemudian yang keempat, yaitu yang terakhir, massa elektron jauh lebih kecil daripada massa atom secara keseluruhan. Jadi di teorinya Thomson ini sudah menemukan adanya elektron yang massanya jauh lebih kecil.
massa elektron jauh lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan. Kemudian kelemahan dari model atom Thomson yaitu tidak mampu menjelaskan terjadinya spektrum gas hidrogen. Jadi tidak bisa menjelaskan terjadinya spektrum atom hidrogen. Nah, model atom Thomson ini biasa disebut juga atau dikenal dengan model atom kismis. Jadi ada atom berbentuk bola, kemudian ada muatan negatif yang tersebar di permukaan bola. Nah, keseluruhannya ini bersifat netral karena jumlah muatan positif dan muatan negatifnya adalah sama. Ini adalah model atom Thomson atau biasa disebut dengan model kismis, seperti kue kismis. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah model atom Rutherford. Nah, pada model atom Rutherford ini sudah bisa menemukan adanya muatan positif di inti atom, yaitu dia pernah melakukan percobaan dengan menembakkan alfa pada lempeng emas yang tipis sini, kemudian ditembak dengan sinar alfa. Nah, ternyata ada alfa yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan kembali. Nah, dari sini kemudian Rutherford mengambil beberapa kesimpulan yang kemudian menjadi usulan tentang model atom Rutherford. Jadi ini adalah ringkasan dari model atom Rutherford, bahwa yang pertama, atom terdiri dari muatan listrik positif yang berada di inti. Jadi terdiri dari inti atom bermuatan positif. Kemudian yang kedua, sebentar. Ini sebelum yang kedua, berarti ini ada bermuatan positif, intinya bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron. Dikelilingi oleh elektron. Jadi modelnya seperti sistem tata surya. Kemudian yang kedua, atom bermuatan netral karena jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Kemudian yang ketiga, yaitu selama mengelilingi inti, gaya sentripetal pada elektron dibentuk oleh gaya tarik elektrostatis. Jadi
Ini selama mengelilingi inti, gaya sentripetal pada elektron dibentuk oleh gaya tarik elektrostatis. Nah, ini jadi ada muatan positif di inti, kemudian ada elektron berputar mengelilingi inti. Nah, ini gaya sentripetalnya adalah gaya tarik antara muatan positif dan muatan negatif. Ini ada sebagai gaya sentripetalnya adalah berupa gaya elektrostatis. Kemudian ada beberapa kelemahan dari teori atom Rutherford ini. Jadi kelemahannya adalah salah satunya ini karena selama mengitari inti itu ada energi yang terpancarkan, maka nanti akan terjadi jari-jarinya akan menyusut. Jadi kelemahannya kelemahan model atom Rutherford yaitu ini. Jari-jari lintasan elektron akan mengecil karena memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi nanti misalkan ini adalah inti, kemudian elektron di sini, maka lintasannya ini nanti akan berbentuk spiral, mengecil, dan akhirnya nanti bisa jatuh ke inti. Tetapi kenyataannya di alam itu tidak seperti itu, nah, sehingga inilah kelemahan dari model atom Rutherford. Sehingga perlu kemudian ada muncul teori baru lagi, yaitu model atom Niels Bohr yang akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang atau penyempurnaan dari teori atom Rutherford ini. Dan sekaligus bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti. Selanjutnya adalah teori atom atau model atom Niels Bohr. Jadi ini adalah yang keempat, model atom Niels Bohr. Nah, di antara pandangan atau dalam teori atom Niels Bohr ini, yaitu elektron memiliki energi yang besarnya tertentu, memiliki energi yang besarnya tertentu. Kemudian semakin jauh dari inti, energinya semakin besar. Nah, kemudian selama mengorbit, elektron tidak melepas atau menerima energi.
Jadi selama mengorbit tidak menerima atau melepas energi, sehingga pandangan ini bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti selama elektron itu mengorbit atau mengitari inti atom. Nah, kemudian bahwa pada keadaan seperti itu maka dikatakan sebagai keadaan stasioner. Kemudian yang berikutnya, Niels Bohr mengusulkan adanya hipotesis bahwa cahaya akan dipancarkan ketika elektron melompat dari keadaan stasioner ke orbit dengan tingkat energi yang lebih rendah. Jadi ini adalah hipotesisnya Bohr bahwa elektron atau cahaya akan dipancarkan ketika elektron melompat dari keadaan stasioner ke orbit dengan tingkat energi yang lebih rendah. Jadi hipotesis yang terakhir ini bisa dituliskan dalam persamaan matematis. Energi dari foton, yaitu konstanta Planck dikalikan dengan frekuensinya, itu sama dengan energi pada keadaan stasioner dari suatu elektron dikurangi dengan energi dari yang lebih rendah, jadi energi pada keadaan yang lebih rendah. Ini. Jadi ini adalah S, ini energi stasioner. Kemudian ER ini adalah energi keadaan lebih rendah. Nah, jadi sesuai dengan hipotesisnya dari Bohr tadi, ketika ini adalah inti, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti atom, maka selama elektron ini mengorbit, maka tidak ada energi yang diterima ataupun dilepaskan oleh elektron tersebut. Nah, ini dia berada pada energi stasionernya, pada lintasannya. Kemudian ketika elektron itu berpindah ke energi atau ke tingkat energi yang lebih rendah sana, maka elektron ini akan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan suatu frekuensi tertentu. Nah, ini atau energinya nanti ada ER, kemudian ini berarti HF. Ini adalah energi dari foton yang dipancarkan oleh elektron tersebut. Jadi dari teorinya Niels Bohr ini sudah bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti yang merupakan kelemahan dari teori atom sebelumnya yang dikeluarkan oleh Rutherford. Nah, kemudian akan tetapi ada kelemahan dari teori atomnya Niels Bohr, yaitu dia tidak bisa menjelaskan spektrum atom dengan elektron yang lebih banyak. Jadi ini cocok untuk menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi tidak bisa menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Ini kelemahan dari teori atomnya Bohr, yaitu satu, lintasan elektron
sebenarnya tidak sederhana dari usulan Niels Bohr. Kemudian yang kedua, hanya dapat menerangkan model atom hidrogen. Jadi ini hanya dapat menerangkan model atom hidrogen. Sedangkan untuk elektron banyak atau untuk atom dengan elektron banyak itu tidak bisa dijelaskan. Kemudian masih belum bisa menjelaskan terjadinya atau kejadian dalam ikatan kimia dengan baik. Nah, itu adalah kelemahan dari teori atomnya Niels Bohr. Nah, kemudian sesuai dengan hipotesis dari Niels Bohr tadi, yaitu bahwa cahaya akan dipancarkan ketika elektron bertransisi atau pindah dari kulit dengan energi lebih tinggi ke kulit dengan keadaan yang lebih rendah, maka bagaimana persamaan untuk energi di setiap kulit. Nah, persamaan energi untuk elektron di suatu kulit tertentu itu nanti dirumuskan dengan E pada kulit ke N ini adalah min 13,6 per N kuadrat dengan satuannya adalah elektron volt. Jadi ini adalah energi pada lintasan tertentu. Energi pada lintasan ke N. Nah, kemudian jika terjadi transisi atau berpindah ke kulit yang lebih dalam ataupun sebaliknya, maka nanti untuk perubahan energi atau selisih energinya itu bisa dirumuskan sebagaimana yang tadi, energi foton HF ini sama dengan energi stasioner dikurangi dengan energi pada keadaan lebih rendah, atau bisa juga dituliskan bahwa delta E atau selisih energinya itu sama dengan energi di kulit asal dikurangi dengan energi pada kulit tujuan. Nah, jadi ini adalah persamaan energi yang dipancarkan elektron ketika berpindah kulit. Jadi ini untuk N adalah kulit ke N. Kemudian perlu diketahui juga satuan elektron volt ini nanti juga bisa dihubungkan atau bisa juga diganti ke satuan yang baku yaitu joule. Nah, 1 elektron volt itu setara dengan saya ulangi kembali, untuk 1 joule itu setara 1 joule setara dengan 1 per 1,6 kali 10 pangkat min 19 elektron volt. Atau bisa juga dituliskan 1 elektron volt itu sama dengan
1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, baik demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.